Sebagai orang Kristen, sebenarnya kita boleh nggak sih untuk bertanya seputar firman Tuhan? Dulu aku pernah dengar ada orang yang pernah berkata kayak gini, "Udahlah, nggak perlu banyak bertanya, diem aja, taat aja, terima aja sih apa kata hamba Tuhan." Nah, dari situ tuh aku berpikir, mmm, apakah kalau ngomongin tentang iman, ngomongin tentang keagamaan, kita nggak boleh ya untuk mengajukan pertanyaan. Kita nggak boleh berpikir kritis. Dan kebingungan itu masih ada sampai saat ini. Pencarian, suatu yang saya usahakan untuk bisa memenuhi kepuasan hati saya, pikiran saya tuh, iya belum belum kesampaian gitu ya, belum dapet-dapet gitu. Hati, pikiran, itu tuh kayak belum dipuaskan gitu ya, terkait pertanyaan yang saya miliki. Nah, teman-teman atau Bapak Ibu yang dengerin podcast ini pernah ngerasa gitu juga nggak? Baru aja mau bertanya, tapi kayak udah ditolak duluan gitu. Dengan alasan, ya kalau tentang Tuhan kita nggak usah banyak bertanya lah, nggak usah terlalu berpikir, nggak usah terlalu ribet deh pikirannya gitu. Udah ikutin aja apa kata pendeta. Kamu tuh kebanyakan berpikir, kamu tuh kebanyakan bertanya, nanti kamu sesat loh gitu. Nah, gimana dari peristiwa yang tadi aku ceritain itu tepat atau enggak ya? Pernah dialamin atau enggak? Tapi menariknya gini, coba lihat deh sekarang. Orang-orang di sekitar kita justru semakin kritis, baik itu di dunia sekuler maupun di dalam gereja. Kalau kita sepertinya menahan orang-orang dalam gereja untuk tidak bisa berpikir kritis gitu ya, kita tidak bisa menjawab pemikiran kritis mereka, pertanyaan mereka tentang iman, tentang Kristus. Mereka carinya kemana sih? Mereka akan mencari jawaban itu dari luar, karena orang gereja nggak bisa jawab. Mereka cari dari orang luar yang kita nggak tahu juga. Orang dari luar itu latar belakangnya seperti apa, kepercayaannya seperti apa, punya motivasi seperti apa, kita kan nggak pernah tahu ya. Contohnya lihat aja deh komentar netizen sekarang, gitu kan. Kalau ada masalah yang muncul gitu kan, wah kita langsung ngelihat ternyata ada ya perspektif orang yang beda-beda kayak gini gitu ya. Ada ya orang-orang yang punya idealis kayak gini gitu. Jadi aku pun ketika scroll sosial media gitu ya, aku juga ngeliat, "Hah, ada ya orang-orang yang punya pertanyaan seperti ini," gitu ya. "Oh, ada orang yang punya kebingungan seperti ini yang aku nggak pernah pikirin sebelumnya," gitu. Dan ketika aku juga berpikir, "Ih, aku bisa jawab nggak ya?" Gitu. Nah, makanya ketika aku bikin topik ini, aku tuh kepikir untuk ngajak salah satu kakak kelas aku share tentang hal ini. Sebenarnya kita sebagai orang Kristen pantas nggak sih untuk punya pemikiran kritis, apalagi terhadap iman kita? Atau mungkin lebih tepatnya, pemikiran kritis tuh apa sih definisinya, terus ukurannya apa, ya kan? Sehingga kita tidak kebablasan menjadi orang yang meragukan Tuhan. Nah, tunggu, meragukan Tuhan tuh boleh nggak sih? Nah, ini bakal seru banget. Aku ngundang, kakak kelas aku, Kak Vinky. Boleh deh Kak Vinky, ceritain. Boleh ceritain latar belakang dulu, Kak Vinky siapa, sekarang pekerjaannya apa, baru Kak Vinky boleh jawab pertanyaan aku, makna dan tolak ukur dari pemikiran kritis itu apa sih? Hai hai, thank you Stella. Perkenalan diri dulu ya, nama saya Vinky, Vinky Rento Kantohe, pekerjaan saya sebagai kepala kurikulum untuk agama di pelajaran agama ya, di Sekolah Pelangi Kasih, ya agama Kristen ya, karena sekolah Kristen, agamanya Kristen dan, sudah berkeluarga, anak bentar lagi 2. Oke, itu aja paling Sel ya? Iya, Kak. Oke.
Kalau masalah soal berpikir kritis ya, boleh nggak sih berpikir kritis terhadap iman kita? Kalau jawaban singkatnya ya tentu boleh, kenapa enggak gitu ya. Cuman memang mungkin mungkin kita perlu bukan berhati-hati tapi lebih punya discernment tentang apa sih berpikir kritis. Karena menurut aku yang jadi masalah sekarang, berpikir kritis seringkali dikaitkan dengan, skeptik, bersikap skeptik gitu ya, sifat skeptik itu begini maksudnya, ketika ada satu hal yang disampaikan, oke, ini pasti nggak bener, ya itu skeptik gitu ya, ini pasti ada yang salah, atau kita misalnya melihat Alkitab ngomong, "Oh, pasti dongeng, pasti nggak benar." Nah itu bukan kritis, itu bukan bersikap kritis, tapi itu lebih ke bersikap skeptik. Artinya bersikap menutup diri terhadap adanya yang benar, sehingga ada kecurigaan-kecurigaan terus nih terhadap entah pengajaran dari pendeta, entah Alkitab dan sebagainya. Nah itu yang kita nggak boleh. Tapi kalau untuk kritis di dalam arti kita bisa punya satu, apa namanya, kebijaksanaan di dalam merespon segala sesuatu, merespon suatu ajaran ataupun di dalam menggali teks ya tentu perlu. Nah, aku mungkin mengutip si Donald A. Huckner ya, dia bilang gini, "Biblical criticism," ini dalam konteks kritik dari dalam konteks biblical ya, "it's not about criticizing scripture but rather to exercising judgment or discernment concerning every aspect of it." Jadi, eee biblical, di dalam studi biblical pun, di dalam studi kajian Alkitab tuh ada namanya biblical criticism ataupun historical criticism. Di dalam situ perlu banget yang namanya berpikir kritis. Kenapa perlu? Karena itu diperlukan untuk kita bisa melihat, untuk bisa exercising judgment yang bertanggung jawab terhadap teks. Kenapa perlu? Karena kan kalau kita bicara di dalam mengkaji Alkitab aja dulu nih, sebelum kita bicara tentang apa namanya, bagaimana kita merespons terhadap suatu pengajaran. Nah, kalau di dalam mengkaji Alkitab saja, kita mesti sadar bahwa kita itu terpisah jurang dan waktu gitu ya. Teks paling mudah yang kita miliki, Injil Yohanes misalnya, Johannine writings, entah itu Injil Yohanes, surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan Wahyu gitu ya. Itu kan tahun 100-an ditulis ya. Kalau kita dengan konteks kita sekarang, kita hidup di tahun 2023, akan sangat sulit untuk kita memahami apa sih pesan teks masa itu. Kenapa? Beda bahasa, beda konteks, beda beda pergumulan dan sebagainya. Aku kasih contoh deh. Hari ini kita kalau misalnya Stella ditanya nih, Stel, antikris, apa yang muncul di pikiran kamu kira-kira? Kalau antikris itu pasti kaitannya sama orang yang akan, melawan Kristus, tapi kaitannya pasti di akhir zaman, gitu, Kak. Sip sip sip. Nah, kalau kita kembali ke teks 1 Yohanes ya, yang muncul pertama kali kata antikris itu muncul hanya di dalam 1 Yohanes yang muncul di Wahyu ya. Di dalam 1, 2 Yohanes, sorry. Di dalam 2 Yohanes misalnya, itu kata antikris itu sendiri sebenarnya merupakan kata yang digunakan oleh penulis surat Yohanes gitu ya, surat Yohanes untuk orang-orang yang menolak kemanusiaannya Yesus. Ada penolakan terhadap kemanusiaan Yesus. Maka para ahli menyelidiki kenapa dia menolak kemanusiaan Yesus. Nah, muncullah kemudian kajian-kajian yang secara kritis melihat ada masalah apa ya? Nah, masalah di situ misalnya, yang paling bertanggung jawab, yang paling kuat, argumennya adalah adanya protogenostisisme. Ini istilah-istilah teknis yang agak rumit ya. Protogenostik apa sih? Protogenostik itu satu ajaran yang berlandaskan filsafat dualismenya Plato. Di dalam filsafat itu, di dalam pemikirannya itu ada pemisahan nih, antara yang fisik dan yang non fisik, antara materi dan yang imateri, antara roh dan daging gitu ya. Sehingga yang roh itu atau yang imateri itu yang tidak ada bentuk fisik itu baik, sedangkan segala sesuatu yang ada di fisiknya, daging segala macam itu jahat. Nah, dalam konteks ini, maka Yesus tidak mungkin menjadi Allah yang sejati, tidak mungkin menjadi manusia sejati. Kenapa? Karena Allah itu roh yang baik, sedangkan manusia itu daging jahat. Nggak mungkin tuh terjadi persatuan. Maka di dalam doktrinnya gnostisisme, di dalam proto-gnostisisme, karena belum muncul kata gnostik zaman itu, tidak, Yesus itu cuman terlihat seperti Tuhan. Seperti manusia, sorry. Tapi dia bukan manusia sama sekali.
dia hanya terlihat seperti manusia. Nah, akhirnya disebutlah mereka ini sebagai antikris. Kenapa? Kalau Yesus hanya seperti manusia, maka Yesus tidak benar-benar mati dong, ya kan? Makanya di tahun 1945 sampai 46 itu di Nag Hammadi di Mesir ditemukan tuh scroll tulisan-tulisan kopian dari tulisan-tulisan Gnostik. Di dalam tulisan Gnostik nggak ada tentang Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita. Maka problemnya berarti kan nggak ada penebusan dosa, dan itu dilawan sama komunitas iman Kristen. Nah, bayangin ya, kita bisa lihat ya dua perbedaan yang signifikan antara satu kata. Kalau kita memahami dari kata sekarang, kita akan melihat bahwa antikris itu sebagai orang yang menolak keilahian Yesus atau mengaku sebagai Yesus dan sebagainya. Padahal dalam konteks surat Yohanes, kata antikris itu muncul di dalam perjanjian baru pertama kali, justru bukan menolak keilahian Yesus, tapi menolak kemanusiaan Yesus. Nah, kalau kita nggak kritis di dalam hal ini, maka kan akan terjadi satu pembacaan yang semena-mena, akan terjadi pembacaan yang sembarangan, dan akan jadi begini jadinya. Seolah-olah Alkitab tidak berbunyi sesuai dengan konteksnya, tapi kita memaksa Alkitab, tanpa sadar memaksa Alkitab untuk berbunyi, bersuara seperti apa yang kita mau dari pembacaan kita zaman sekarang. Makanya perlu ya, di dalam studi biblical misalnya, itu contoh, perlu biblical criticism dan sebagainya untuk menyelidiki Alkitab. Nah, di dalam konteks kita juga, kalau di dalam konteks kita merespons sebuah ajaran juga perlu kritik. Perlu satu kritik, sikap yang kritis gitu ya. Karena kritis itu membuat kita tidak gampang terjebak di dalam apa ya namanya, di dalam manipulasi misalnya, doktrinasi, manipulasi gitu ya. Kan kita punya satu satu apa namanya, satu discernment untuk melihat ini ajaran yang sehat atau tidak. Aku ambil contoh, mungkin ada yang nonton Holy Betrayal di Netflix tuh. Bayangin di Holy Betrayal itu pengikutnya Jesus Morning Star namanya, nama sektenya. Itu sekte yang sangat memalukan dan sangat, aku tuh sampai jijik jijik banget, jujur jijik ngelihat, apa namanya, ngelihat cara dia. Jadi dia tuh gini, dia tuh percaya percaya bahwa kalau orang, apa namanya, kalau, eee, kejadian misalnya, kejadian 3 waktu manusia jatuh ke dalam dosa, bahwa buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, yang jahat itu hanya simbol, yang simbol dari apa, dari perempuan. Makanya pokoknya sangat kacau lah ya. Pokoknya dia bilang bahwa, sehingga ketika perempuan jatuh dalam dosa, eee, oh ya dia bilang si buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu merujuk kepada, alat, private part-nya wanita gitu ya. Sehingga menurut dia seperti itu, sehingga ketika orang mau diselamatkan dia harus ditebus. Caranya tebus gimana? Dengan si Jong Myung Seok atau siapa tuh namanya. Dia melakukan penetrasi terhadap perempuan itu. Dan bayangin, itu menurut aku masih bingung kenapa orang mau percaya ajaran itu, dan menariknya ternyata pengikut dia banyak dari kalangan akademisi di Korea, dari SNU, Seoul National University dan sebagainya, dan bukan cuma mahasiswa S1, S2 bahkan. Nah, pertanyaanku yang lebih bingung kenapa mereka bisa mengikuti orang ini? Karena kayaknya ya, kalau kita coba refleksikan, ada satu spirit di mana critical thinking itu dilarang di dalam konteks agama. Sehingga di dalam konteks itu kita seolah-olah takut mempertanyakan Tuhan, takut mempertanyakan ajaran seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta, sehingga ketika kita punya ketakutan itu tanpa sadar tuh ya, ketika kita masuk di dalam ruang ibadah terus kita mendengarkan satu sermon atau apapun itu pengajaran, kita kan seolah-olah gini, "Oke, critical thinking tunggu di luar. Ini waktunya saya beriman. Saya beriman supaya saya" seolah-olah critical thinking itu menghalangi iman itu kan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Nggak mudah sekali jemaat dimanipulasi. Mudah sekali jemaat didorong untuk mempercayai ajaran-ajaran yang sebenarnya nggak sehat, yang mungkin nggak biblical juga, gitu ya. Makanya di sini menurut aku critical thinking penting, karena hanya dengan kita punya satu, eee, critical thinking tuh, itu seperti security yang mengawal kita supaya kita juga tidak jatuh ke dalam manipulasi dan sebagainya gitu ya. Dan kalau critical thinking itu applicable, ya tentu gitu ya. Makalah aku melihat secara teologis ya, aku menghayati
Critical thinking itu sebagai berpikir kritis itu sebagai salah satu cara kita mengasihi Tuhan loh, dengan sepenuh hati dan pikiran kita kan, dengan keseluruhan hidup termasuk akal budi kita. Maka kita tidak bisa bicara tentang percaya Tuhan tanpa melibatkan akal budi kita. Itu menjadikan kita orang yang mengasihi Tuhan secara tidak utuh loh. Kita mengasihi Tuhan hanya dengan cara yang buta jadinya. Maka jelas critical thinking adalah hal yang paling penting, hal yang perlu, justru menjadi masalah malah Sal, kalau misalnya kita nggak pakai studi kritis nih, atau tidak berpikir kritis. Kenapa? Karena yang terjadi kita bisa jatuh ke dalam radikalisme. Kalau kita di dalam membaca Alkitab, kita bisa jatuh ke dalam radikalisme. Contoh, contoh radikalisme. Kalau kita baca di dalam kitab Ulangan ataupun Yosua, kan ada seolah-olah kan membenarkan nih ketika kita membunuh atau melakukan kejahatan, bukan kejahatan, sorry, melakukan tindakan violence terhadap orang-orang yang nggak percaya Tuhan. Kan kita atau misalnya kita akan melarang wanita untuk berbicara di depan. Ada diskriminasi dan sebagainya. Jadi kita literalis. Kita lupa bahwa Alkitab itu tidak pernah ditulis di dalam ruang hampa. Alkitab itu ditulis di dalam satu bentuk budaya ataupun konteks tertentu. Maka kita harus mempertimbangkan konteks itu, nggak bisa baca sekarang. Alkitab tidak ditulis untuk kita loh, secara langsung. Alkitab ditulis untuk pembacanya secara langsung, lalu kita menerimanya. Maka kita harus menerima firman Tuhan itu dalam bentuk maknanya kepada pembaca langsung. Dan juga akhirnya kita serap di dalam kehidupan kita. Jadi nggak bisa langsung begitu. Dan yang kedua, kalau misalnya itu yang terjadi kalau kita tidak punya, kita memisahkan berpikir kritis dari membaca Alkitab. Nah, kalau kita misalnya cuma membaca secara kritis tetapi tidak beriman, ini juga jadi problem nih. Karena jadinya destructive criticism nih. Karena bukan soal, karena yang jadi masalah ketika kita hanya menggunakan berpikir kritis tetapi kita tidak mau menggunakan iman, yang jadi masalah tuh begini. Kita tuh bukannya berpikir secara kritis, tetapi kita mengambil presupposisi yang kontras dengan Alkitab. Maksudnya gini, kita seolah-olah sudah menjadi posisi yang lawan terhadap Alkitab. Misalnya, contoh, ada teks tentang kebangkitan Yesus. Oh, nggak mungkin ini terjadi. Yesus tuh nggak mungkin bangkit karena tidak sesuai dengan fakta sains zaman sekarang. Atau nggak mungkin terjadi mujizat karena tidak sesuai dengan hukum alam dan sebagainya. Tapi kan kita membuka kemungkinan, kita menutup kemungkinan terhadap adanya intervensi ilahi dan sebagainya. Gitu ya, kalau kita memisahkan dari iman. Dan I think nggak bisa lah kita kalau nggak hanya beriman, nggak berpikir kritis, dan sebaliknya berpikir kritis dan juga beriman gitu ya. Paling itu dulu kali ya, Sal. Sorry, kepanjangan. Nah, teman-teman udah dengar semuanya sebegitu kompleksnya yang disampaikan oleh, Kak Vinky, tapi itu semua poinnya bagus-bagus banget yang aku highlight ya. Yang pertama adalah kita nggak apa-apa berpikir kritis sejauh itu bukan, skeptis gitu ya. Kalau skeptis itu berarti kita udah menolak duluan, kita udah menyangkal duluan. Tapi kalau berpikiran kritis, kita memberi ruang gitu loh bagi, eee pemikiran kita untuk cari tahu, kenapa ya, ada apa gitu. Makanya ketika aku juga belajar, firman Tuhan dan akhirnya aku punya kesempatan untuk membagikan kepada orang sekitar aku, ketika mereka bertanya, aku tuh akan balik bertanya dulu, "Apa yang membuat kamu berpikir seperti itu?" Gitu ya. Jadi aku nggak langsung, "Ih, nggak boleh lah bertanya kayak gitu, berpikir kayak gitu, kejauhan," gitu kan. Aku akan tanya dulu, dari sudut pandang mana nih, dia melihat, atau ada pengalaman apa yang membuat pertanyaan itu tuh muncul gitu ya. Karena kan pasti deh kita tuh bisa berpikir, kritis, kita punya banyak pertanyaan tuh karena kan kita udah melihat dulu ya, kita udah mengalami dulu gitu. Nah, terus tadi ada poin kedua adalah tentang holy betrayal. Itu aku, cuma baru berani sampai nonton di episode kedua, Kak Vindi, karena menurut aku udah kayak, aku cuma tiap kali nonton itu aku udah kayak, "Aduh Tuhan Yesus kok ya ada orang kayak gitu?" Dan maksudnya, apa ya, seperti itu diizinkan berlarut-larut gitu ya, meskipun, eee, menurut aku, itu juga atas seizin Tuhan, tapi itu kayak berlarut-larut dan kita tuh yang melihat masa sekarang, apalagi
Aku percayalah setiap orang-orang yang udah udah belajar Alkitab, yang udah, melakukan studi mendalam mengenai teologi, kita semua pasti akan geleng-geleng dan kita akan cari tahu gitu, itu jadi pembelajaran yang baik buat kita bahwa ternyata di dalam kekristenan bisa ada radikalisme, iya. Dan, eee, salah satu pintu yang ditutup gitu ya, yang membuat, radikalisme itu terjadi adalah yaitu, akhirnya kita tidak berani untuk memberikan pertanyaan yang kita miliki, kebingungan, pemikiran kritis kita gitu loh. Satu yang aku ingat dari salah satu, eee eee, gembala yang pernah, aku temuin, dia sempet bilang kayak gini loh, "Saudara saudara harus berpegangan sama firman Tuhan," dia bilang gitu. "Karena saudara harus tahu dan benar-benar kenal firman Tuhan, supaya saudara bisa menguji pengajaran saya. Karena saya bisa salah saudara," gitu kan. Dan ketika aku dengar itu aku dalam hati kayak tepuk tangan paling kencang, karena sebagai seorang pemimpin, kalau memang dia sehat gitu ya, secara mental dan pikiran, kesehatan tubuhnya dia harusnya berani memberi ruang bagi orang-orang di bawahnya untuk menguji tindakan dia, perkataan dia, gitu loh. Dan aku melihat, waktu itu lagi Bible study sama teman-teman aku, tapi aku lupa detailnya di ayat Alkitab yang mana ya, tapi itu versi TPT, versi terjemahan bahasa Inggris TPT, itu tuh dijelaskan bahwa Paulus tuh juga bilang bahwa, "Ayo uji pengajaran aku," gitu loh. Maksudnya seorang Paulus ya, rasul yang terkenal dan, teologinya yang luar biasa gitu ya. Dia bisa sampai menuliskan kepada jemaat untuk akhirnya jemaat itu dapat melihat dan maksudnya menguji setiap pengajarannya Paulus, apakah itu, eee, sama dengan Injil, apakah itu benar-benar berasal dari Injil gitu. Jadi aku kayak ngeliatnya, wah ini sebuah teladan yang baik sekali gitu ya dari Holy Betrayal, mereka menutup, eee ruang bagi orang-orang itu bisa bertanya dan berpikir kritis, tapi aku melihat juga, ada orang-orang yang membuka ruang gitu loh untuk akhirnya dia diuji, dia dibandingkan gitu ya dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi teman-teman, udah tahu ya, jadi, makna dari pemikiran kritis itu apa, ya tolak ukurnya apa, jangan sampai akhirnya kita jadi skeptis. Kita udah menolak duluan, menyangkal duluan, dan yang tadi Kak Vinky langsung jelasin tuh, bahwa ternyata ada pengalaman, yang Kak Vinky temukan ketika akhirnya melakukan pemikiran kritis terhadap pembacaan firman Tuhan. Sebelum aku lanjut ke pertanyaan lain, Kak Vinky ada yang mau dibahas lagi nggak? Mmm, Mungkin lebih ke ini ya, hati-hati aja ketika critical thinking tuh mulai disingkirkan dari gereja. Bisa jadi gereja itu udah merujuk ke cult nih, menjadi sekte nih tanpa sadar. Karena sekte itu sangat menutup ruang akses untuk adanya pemikiran yang berbeda, pemikiran yang mengkritisinya pasti akan ditutup karena tujuannya kan memanipulasi jemaat ya. Dan menurut aku kita juga masih aware ya, jangan sampai gereja atau komunitas kita kemudian tanpa sadar ataupun sadar jadi sekte nih gara-gara menutup ruang critical thinking-nya gitu sih. Poin yang bagus tuh. Jadi, eee, teman-teman semuanya yang lagi dengerin, bahwa ternyata gini, ketika, kita udah dalam posisi jadi pemimpin, wah itu ngomongin angin yang menerpa itu banyak banget ya. Mungkin maksudnya contoh, kadang-kadang ada aja ya cobaan atau ujian gitu yang kita sadarin. Tapi kan kadang yang kita nggak sadar itu berasal dari diri kita kan. Misalnya ya pemimpin udah merasa dia paling pintar sendiri. Pemimpin merasa bahwa yang lain tuh pasti di bawah dia gitu dibandingkan dengan dia gitu kan. Pemimpin yang merasa bahwa nggak ada yang lebih pintar daripada dia. Itu kan sebenarnya memimpin apa sih? Untuk akhirnya orang-orang tuh datangnya ke dia. Dan keliru kan, harusnya orang diarahkan untuk datang kepada Yesus, gitu kan. Bukan datang kepada dia, gitu kan. Dan itu tuh yang akhirnya, yang jadi sebuah celah untuk akhirnya, ya gereja itu jadi cult, jadi bidat gitu ya, jadi sesat gitu. Nah akhirnya aku juga kayak melihatnya, wah ini penting banget untuk kita punya pemikiran kritis. Aku setuju, kita penting banget untuk punya pemikiran kritis karena sebenarnya kita diciptakan seperti itu. Dan emang kita harus menghidupi sesuai dengan
apa yang Tuhan udah kasih nih gitu. Segambar dan serupa dengan Tuhan ini salah satunya adalah kita punya kehendak bebas untuk kita bisa berpikir kritis. Nah, ada pertanyaan lagi, Kak, kira-kira ya, kalau misalnya Kakak lihat, tadi kan, Kak Pinky udah contoh, jelasin dari tulisan Yohanes gitu ya. Nah, Kak Pinky ada nggak sih kayak sebuah inspirasi gitu ya, peristiwa di Alkitab, yang menunjukkan bahwa ternyata pemikir kritis tuh udah ada dari dulu, bukan kayak kita-kita aja gitu? Oh, oke, pertanyaan ini menurut aku akan jawab dengan nama di atas segala nama, Yesus. Yesus tuh adalah seorang pemikir kritis loh. Coba perhatikan bagaimana Yesus mengkritisi eksklusivisme Yahudi. Yahudi itu orang Yahudi selalu merasa mereka sangat law oriented, orientasi seluruh kehidupan beragamanya adalah tentang hukum. Lalu Yesus mengkritisi, Yesus memberikan satu lensa baru di dalam membaca seluruh teks perjanjian lama, membaca Taurat. Yesus kan mengkritisi ketika orang Yahudi itu sudah tidak lagi berpusat kepada Allah, tetapi kemudian hukum yang tadinya baik, yang tadinya diciptakan untuk supaya mereka bisa hidup menurut apa yang Allah kehendaki bagi mereka, kemudian menggantikan Allah itu sendiri, menggantikan Allah dan kasih-Nya. Manusia dinomorsekiankan, Allah dinomorsekiankan hanya demi peraturan yang mereka junjung. Dan Yesus tuh mengkritisi hal itu begitu dalam, dengan begitu banyak perumpamaan, dengan begitu banyak bentuk sarkastik yang Yesus berikan. Itu Yesus tuh benar-benar contoh seorang yang berpikir kritis. Jadi kalau kita bisa simpulkan begini, bisa bukan simpulin sih, lebih kita bisa pegang bahwa ternyata iman Kristen itu berlandaskan kepada satu sosok, yaitu Yesus Kristus yang juga yang sebenarnya adalah seorang pemikir kritis, gitu ya. Dan aneh sekali ketika kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus kemudian menolak berpikir kritis nih. Karena Tuhan kita tuh mengajarkan dan memberikan contoh yang nyata akan hal itu. Atau kita mau ambil contoh yang lain selain Yesus, Paulus, banyak sekali. Paulus mengkritisi kehidupan orang-orang yang sangat agamawi, ya, orang sama dengan yang Yesus lakukan kan, mengkritisi ada sikap agamis dari orang-orang beragama, orang-orang Yahudi dalam konteks ini. Dua-dua orang itu kan contoh dan banyak lainnya gitu ya, adalah contoh orang-orang yang berpikir kritis gitu. Jadi menurut aku bahkan kalau kita tarik ya banyak banget bahkan. Jadi tapi contoh utamanya, eee, orang yang paling penting, yang paling utama di dalam Alkitab adalah Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang memberikan contoh kehidupan dengan satu pemikiran, dengan semangat berpikir kritis gitu ya. Dan akhirnya kan pemikiran kritis Kristus itu membawa sehingga menempatkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama menjadi hal yang paling utama, dibandingkan sekedar hukum yang dipraktikkan secara kaku dan secara mati gitu ya, secara tidak relevan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi yang dikritisi oleh Yesus. Itu sih menurut aku Yesus tokoh utamanya. Ya, yang paling ultimate memang teladan kita adalah Yesus, nama di atas segala nama. Tapi teman-teman pernah perhatiin nggak dari kehidupan Tuhan Yesus ketika melayani, eee, orang banyak gitu ya, yang aku, perhatikan adalah Yesus tuh paling sering tuh bertanya dan paling sering dia mengobservasi gitu ya, memperhatikan. Kenapa? Karena kadang tuh gini ya, Tuhan Yesus sudah tahu tapi dia tanya gitu kan. Itu tuh yang jadi kesan gitu ya bagi aku bahwa, eee, kita jangan berhati-hati dulu jatuh ke dalam asumsi gitu ya, apalagi asumsi buruk. Kenapa kita nggak coba tanya dulu gitu ya. Itu yang, melatih aku untuk tidak terburu-buru asumsi dan bertanya dulu gitu. Makanya kalau kita perhatikan, kadang kan Tuhan Yesus bertanya gitu kan, kepada perempuan Samaria gitu kan, kepada orang yang udah, berapa belas tahun, lumpuh dan dia berada dekat kolam itu ya, Bethesda kalau nggak salah. Dan maksudnya masih banyak lagi, Yesus kan bertanya gitu ya, hal-hal yang sebenarnya kita berpikir kayak, "Ih ngapain sih Tuhan Yesus tanya?" Tapi bagi aku tuh jadi sebuah contoh bagi kita. Kita tuh nggak apa-apa loh untuk bertanya. Meskipun kita udah tahu, tapi kan kita belum tahu. Maksudnya kita kan tahu, tanda kutip, tahu dari asumsi kita. Tapi mau nggak kita mau melihat dari asumsi orang lain gitu, itu yang nolong aku banget sih.
Iya, Tuhan Yesus banyak nanya ya, dia nggak langsung terburu-buru terbawa oleh asumsinya langsung kayak, menghakimi semua orang gitu kan. Ya itu sebuah cara yang bagus sih, ya kan maka Tuhan Yesus banyak nanya kepada ahli-ahli Taurat, padahal Tuhan Yesus sudah tahu jawaban mereka. Tapi itu jadi contoh buat kita ya, yang membaca bahwa, oh bertanya tuh nggak apa-apa. Nah, mmm, Kak, tapi kan balik lagi ya, menurut aku pemikiran kritis ini kan adalah sebuah kelebihan gitu ya, yang tadi kita bicarain kelebihan lah untuk akhirnya, hal-hal yang buruk itu tidak terjadi. Tapi Kak, balik lagi kalau yang aku lihat, segala yang baik itu tetap ada hal yang negatifnya juga. Nah jadi, gimana Kak Vinky bisa membagikan kepada kita dampak positif, dan juga dampak negatif gitu ya, tentang pemikiran kritis ini bagi, manusia? Mmm, I think masalah utama memang bukan kepada pemikiran kritis itu sendiri ya, karena pemikiran kritis kan sesuatu aku melihat sebagai sesuatu yang netral, tapi kemana kita muarakan nih pemikiran kritis kita, dan untuk apa, itu akan balik ke tujuan kita kan masing-masing ya. Apakah kita menggunakan pemikiran kritis seperti kaum sofis di dalam dunia Yunani, mereka menggunakan itu untuk mengkritisi otoritas atau orang-orang tertentu supaya ikut ajaran mereka, nah itu juga jadi salah gitu ya. Tujuannya untuk curi jemaat dengan menemukan titik-titik lemah, itu kan dilakukan oleh para politisi ya. Para politisi itu sangat atau kaum oposisi itu sangat kritis loh. Mereka bisa mengkritisi entah itu presiden, entah itu orang-orang tertentu, tapi kan apakah itu kritik yang muncul secara secara tulus atau kritik yang sebenarnya sifatnya manipulatif dan oportunis untuk membawa orang kepada menggiring kepada opini-opini tertentu. Nah, itu perlu kita hati-hati ya kalau kita karena begini, aku nggak percaya semua orang bisa menggunakan pemikiran berpikir kritis secara positif terus nih, karena sebagai manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, kita punya kecenderungan untuk melakukan segala sesuatu dengan orientasinya adalah diri kita, arahnya kepada diri kita, untuk tujuan kita, untuk kepentingan kita, sehingga bisa jadi berpikir kritis bukan bukan semata-mata mengkritisi satu status quo atau satu pendapat yang salah, atau pengajaran yang buruk, tapi juga bisa jadi ada satu di dalam keberdosaan kita mungkin akan memakai itu untuk kepentingan kita. Aku sendiri bisa melakukan itu. Aku bisa melakukan hal itu dan aku coba berusaha untuk tetap sadar walaupun bukan sering sih ya, bisa mungkin disadari atau enggak se bisa jatuh ke dalam ruang yang, apa ya, ingin membangun opini misalnya, tentang diriku, tentang orang lain. Nah itu banyak ruang ya, menurutku pemikiran kritis bisa arah ke situ. Atau lebih buruk lagi kalau kita pakai di luar iman yang tadi tuh, kalau kita dipakai di tanpa iman akan menjadi satu pemikiran yang skeptik nih, atau hyper skepticism. Jadi kita sudah skeptik banget nih. Kita menggunakan pemikiran kritis hanya untuk mendekonstruksi semata-mata mendekonstruksi iman doang. Walaupun memang dekonstruksi itu penting ya, di dalam perjalanan iman tuh, eee, dekonstruksi itu penting. Atau aku sedikit singgung yang tadi Stella sempat singgung deh ya, meragukan Tuhan misalnya. Eee, dalam, apa namanya, somehow meragukan Tuhan adalah hal yang baik kok, dalam arti karena gini, percayalah bahwa kita tidak bisa memiliki Tuhan sepenuhnya. Di dalam ketidakpemilikan kita akan Tuhan yang sepenuhnya, Tuhan yang ada di dalam yang kita percaya seringkali terjebak kepada konsep-konsep tertentu yang kita pegang. Aku sedikit ambil filsafatnya Nietzsche ya. Nietzsche tuh bilang begini, Nietzsche tuh Nietzsche berkata bahwa God is dead, Tuhan itu mati, secara nggak secara mungkin kita bisa berargumen, "Apaan sih nih orang?" Atau kita bisa menuduh dia sembarangan nih, ateis nih. Tapi sebenarnya kalau kita memperhatikan apa yang dikritik oleh Nietzsche adalah kehidupan beragama orang Jerman zaman itu, di Eropa Barat zaman itu. Kenapa? Orang-orang zaman itu menjadikan menjadikan Tuhan itu sebagai tempat pelarian dari ketidaksiapan mereka untuk menghadapi realita. Atau menjadikan Tuhan sebagai alat untuk kalau di dalam Marxisme tuh, religion itu dibilang sebagai opium of the society ya, sebagai racun masyarakat atau candu, masyarakat karena seringkali itu dipakai untuk
agama dipakai untuk mengendalikan masyarakat supaya yang kaya tetap kaya, supaya mereka tidak perlu berbagi hasil, supaya miskin nggak usah berontak, mereka didoktrinasi, "Lu harus taat, lu harus ini, bla 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 bla." Nah, itu yang dikritik. Nah, si Nietzsche juga mengkritik ada model yang mirip dengan hal itu. Tapi kan akhirnya kan gini, kita ketika mengkritisi tentang Tuhan dalam artian gini, mengkritisi konsep kita tentang Tuhan, meragukan konsep kita tentang Tuhan, karena bisa jadi konsep kita tentang Tuhan lebih menggambarkan siapa kita ketimbang siapa Tuhan. Orang-orang yang suka duit akan menggambarkan Tuhan sebagai tukang kasih duit. Orang-orang yang hidup menderita akan cenderung menggambarkan Tuhan sebagai pemberi kebebasan, which is ya salah juga sih. Tapi apakah Tuhan bisa dibatasi kepada pemikiran-pemikiran atau proyeksi atau konsep-konsep tertentu? Nggak mungkin aku rasa. Kalau ketika Tuhan sudah dibatasi pada konsep tertentu, dia tidak lagi menjadi Tuhan. Dia menjadi hanya proyeksi manusia dan itu yang dikritik sama Nietzsche. Tuhan yang demikian adalah Tuhan yang mati. Karena dia tidak lagi menjadi Tuhan yang apa adanya. Nah, maksud aku tuh kalau dalam konteks ini kan kita bisa mengkritisi nih konsep kita sendiri secara reflektif, konsep kita tentang Tuhan. Jangan sampai nih kita terjebak kepada definisi, kita terjebak kepada satu pemahaman yang dangkal, konsep-konsep kita tentang Tuhan, sehingga seolah-olah Tuhan itu adalah secara tidak langsung kita sedang mendomestikasi Tuhan hanya sebatas apa yang bisa kita pikirkan. Tuhan tuh dibatasi kepada apa yang kita mengerti, sehingga Tuhan tidak bisa lebih dari itu. Makanya harus ada ruang misteri untuk keberadaan Tuhan. Aku tuh di dalam perjalananku mulai mengkritisi hal itu. Dulu aku karena sekolah teologi ya, tepatnya pas di STT Jakarta sih lebih merasa, "Oh, ini ada something, ada satu hal yang salah dengan cara aku bertuhan." Karena udah mengalami tahap kering, kok Tuhan udah dimengerti begitunya bla bla bla, segala tentang Tuhan gua udah tahu. Akhirnya kering, sehingga aku baru mengalami perjumpaan ketika aku melihat bahwa Tuhan itu paradoks loh. Satu sisi dia sebagai Allah yang terus mewahyukan dirinya supaya kita semakin mengenal dia, tapi at the same time dia selalu menjadi Allah yang tersembunyi, menjadi misteri yang lebih daripada apa yang bisa kita kenal. Karena Allah harus lebih besar dari apa yang kita kenal. Yang bisa kita kenal adalah sebatas apa yang Allah apa namanya wahyukan kepada kita. Tapi lebih daripada itu Allah lebih dari wahyu itu sendiri. Allah lebih besar dari apa namanya dari semua batasan kita. Sehingga ada ruang di mana Allah harus tenang, ada ruang di mana Allah harus menjadi misteri. Walaupun di satu sisi dia tetap menunjukkan dirinya untuk kita kenal. Jadi ada ketegangan di antara dua ini. Kalau kita menjadikan Allah hanya sebatas apa yang kita kenal, Allah menjadi ini jadi idolatry nih. Allah bukan lagi jadi Tuhan, jadi berhala. Tapi kalau kemudian kita melepaskan kita hanya menjadikan Allah sebagai misteri, kita juga menafikan bahwa Allah terus mewahyukan dirinya kepada kita, terus ingin kita mengenal dia. Ada jadi dua ketegangan itu. Maksud aku tuh, itu perjalanan meragukan Tuhan atau perjalanan menggunakan critical thinking di dalam hal aku berefleksi tentang imanku. Nah, itu bisa menjadi problem ketika ketika itu dipakai untuk terus menegasi atau terus mencari alasan untuk kita kemudian, bisa berontak terhadap Tuhan. Itu kan masalah. Wah, Tuhan begini gini, akhirnya kan bisa bisa pemikiran yang kritis bisa membawa kita juga. Kalau kita secara sengaja dengan motif kita yang berdosa, kita memakai itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu, bisa jadi pemikiran kritis justru membawa kita kepada satu sikap yang nggak etis, nggak benar gitu ya. Ambil contoh. Aku pernah discuss sama, eee, masalah simpel ya, menurut aku ini boleh dibilang benar atau salah, tapi dari perspektif masing-masing. Tuhan bisa bicara kepada semua orang, betul kan? Lewat dalam konteks apapun, dalam keadaan apapun. Nah, kemudian ada satu orang yang bilang gini, mahasiswa teologi lah, ngerokok gitu ya. Nah, "Kenapa sih lu ngerokok?" Gitu ya. "Cobalah jangan dirimu," gitu ya. Terus dia dengan dengan kritis gitu ya, mungkin ini juga sih jadi defend, himself ya. Tuhan tuh bisa bicara sama semua orang, dalam keadaan apapun, termasuk ngerokok. Itu kan contoh ya, bisa jadi self defense juga gitu ya, jadi self defense yang justru membuat kita jadi tidak terima teguran.
Kan orang untuk menafik sebuah teguran bisa jadi pakai critical thinking juga, gitu. Jadi aku pikir ada ruang untuk menjadi hal yang baik ataupun yang buruk gitu ya, tergantung kita pakainya untuk apa sih, Stel, lebih ke situ kayaknya. Wow, jadi aku juga udah lama banget ya nggak ketemu dan nggak ngobrol sama Kak Vinky. Ya mungkin tahun 2017 kali ya terakhir, 2016 lah mungkin ya terakhir. Jadi kayak udah tunggu 7 eee, 4 tambah ya 7 tahunan, tapi kayak ngelihat, ternyata apa yang Kak Vinky pikirkan tuh ternyata maksudnya aku berpikirnya kayak, ternyata yang aku pikirkan tuh juga ternyata ada orang lain ya memikirkan hal itu gitu ya, meskipun kita udah lama nih nggak ngobrol, dan maksudnya kita juga, berada di, tempat, di area pelayanan yang berbeda, tapi tuh yang ngerti kayak, ya ampun ini tuh yang selama ini aku diskusiin gitu ya sama mentor, sama menti yang ada, teman-teman yang ada bahwa kita belajar untuk akhirnya mereview kembali bagaimana, pengenalan kita tentang Tuhan, bagaimana pandangan kita tentang Tuhan gitu ya. Apakah, jangan-jangan selama ini, pandangan-pandangan itu tuh keliru gitu ya karena, eee, kita dipengaruhi oleh budaya sekitar kita gitu. Dan wah itu poin yang bagus banget sih, Wak. Ini luar biasa loh hari ini pembahasannya meskipun tadi Kak Vinky, bicaranya gitu ya, cukup kompleks tapi, aku sederhanakan seperti ini. Kalau ngomongin tentang Tuhan itu kan, sesuatu yang kompleks gitu ya, paradoks. Satu sisi Tuhan itu tidak terbatas, tetapi, iya Tuhan memperkenalkan dirinya sejauh mana Dia menyatakan diri kepada kita gitu. Tapi kan Tuhan tidak terbatas gitu kan, tapi kan, firman Tuhan bicara seperti ini gitu kan. Nah itu tuh, jadi kayak, kita paling baik, harus melakukan apa, ya balance gitu, balance. Nah tadi poin yang Kak Vinky jelaskan adalah tentang, pemikiran kritis ini tuh sebenarnya sifatnya netral. Balik lagi karena ini adalah pemberian Tuhan dan aku percaya bahwa setiap pemberian Tuhan itu baik, semua yang Tuhan ciptakan baik. Tetapi karena kita nih manusia punya kecenderungan ya kan, jatuh dalam dosa, ya ini nih yang jadinya mempengaruhi pemikiran kritis itu gitu. Jadi bisa positif, bisa negatif. Nah makanya balik lagi kesadaran diri itu penting ya, penting. Dan balik lagi menurut aku ketika kita, tidak sadarkan diri kan sebenarnya kita juga jangan melupakan ada karya Roh Kudus juga gitu ya dalam diri kita. Nah jadi aku melihatnya, mmm ngomongin motivasi hati sih, kalau terkait tentang pemikiran kritis ya kan, karena kan motivasi hati tuh nggak kelihatan, ya kan, ada di dalam diri manusia dan itu begitu dalam, kita nggak pernah tahu, tapi kan, kita yang sebagai orangnya nih, kita tahu kalau itu tuh motivasi yang murni atau tidak murni gitu kan. Dan inilah berbahayanya bagi orang-orang yang punya kelebihan di dalam pemikiran, di intelektual ya, kita tuh bisa loh setir orang untuk mencapai apa yang kita mau. Dan aku pun juga menyadari bahwa aku tuh bisa jatuh di area itu gitu, karena kan kita yang udah belajar banyak ya tentang teologi, orang-orang yang, sempet ambil, sekolah teologi, jadi udah banyak tahu. Dan kita bisa kan untuk memanipulasi pesan firman Tuhan untuk menguntungkan kita, bisa. Dari situ aku kayak berdoa ya, aku kayak bertobat tuh, banyak banget di area itu, aku kayak, "Aduh Tuhan ternyata ini bahaya banget ya ngomongin tentang hati, motivasi untuk, melakukan hal yang buruk, untuk jahatin orang, untuk mencari keuntungan sendiri." Bisa, bisa. Nah, makanya balik lagi kalau kita percaya bahwa kita harus terus pegangan sama Tuhan, kita harus punya rasa takut akan Tuhan, ya. Yang nggak kelihatan ini, memang manusia nggak kelihatan, tapi kan Tuhan tahu ya, gitu. Dan maksudnya balik lagi kan akhirnya segala yang tersembunyi itu kan akan nampak dari tindakan kita, gitu kan. Makanya itu tuh jadi sebuah refleksi diri aku juga bahwa, mmm setiap berkat dari Tuhan, setiap, karunia yang Tuhan kasih, itu semuanya baik, itu semuanya netral, tetapi kita mesti hati-hati bahwa kita punya kecenderungan nih, gitu kan, untuk memakai, kebaikan itu untuk menguntungkan diri kita sendiri, yang bisa aja itu jadi, merugikan orang lain gitu, atau bahkan menyedihkan hatinya Tuhan karena itu nggak benar. Nah, terus, yang tadi, sempet, Kak Vinky itu mention adalah dekonstruktif itu ya.
sebenarnya aku nggak terlalu mendalami hal ini, tapi ya memang waktu aku sempet buka di Instagram tuh banyak banget kayak, deconstructive, Christian gitu kan. Aku sorry kalau dalam penyebutannya salah. Tapi, aku tuh kayak sempat cari juga gitu, ada banyak orang yang keluar dari gereja di Amerika gitu kan, karena mereka ya inilah, itulah, inilah, segala macam. Tetapi kan aku juga cari tahu dan tadi aku kayak melihat benang merahnya bahwa satu sisi, orang-orang itu tuh sedang me-review kembali gitu ya, jangan-jangan kita emang udah jadi membatasi Tuhan dengan, yang ada dari budaya yang ada gitu loh, sedangkan Tuhan tuh kan tidak terbatas dan mereka lagi review kembali, tetapi perlu hati-hati bahwa, jangan sampai ya, maksudnya, kita jadi karena, lagi refleksi itu justru itu yang jadi menjauhkan kita dari Tuhan gitu loh, ngerti ya? Pribadinya Tuhan gitu. Maksud aku, oke kita lagi melepaskan diri dari adat istiadat dan kebudayaan gereja gitu ya, tapi maksudnya jangan sampai kita melupakan pribadi yang utama ya Tuhan itu, yang tidak terbatas oleh sebuah budaya dan pemikiran manusia itu loh. Jadi bagus nggak kita untuk refleksi diri? Ya bagus gitu. Aku pun sama ini juga sering tuh bertanya, contoh misalnya gini, tadi kan Kak Vindi bicara tentang Tuhan berbicara gitu ya. Sebagai orang yang, lama, belajar di SRT kan aku banyak mendengar bahwa, Tuhan itu ya bicara lewat firman-Nya aja gitu kan. Jadi konsepnya aku tuh, aku takut untuk, meyakini, mempercayai, mengekspresikan bahwa, oh, ini tuh, tuntunan Tuhan, oh ini tuh, bener-bener, arahan dari Tuhan. Karena maksud aku, eee, ya arahan dari Tuhan tuh cuma yang tertulis di Alkitab gitu, tapi aku jadi membatasi. Dan waktu itu aku jadi refleksi diri, kok aku kayak banyak tahu, kelahiran Tuhan Yesus di mana, kenapa lahirnya seperti itu, kenapa perjanjian lama seperti itu berkaitan sama perjanjian baru, tapi kok kayak itu tidak membangun pertumbuhan iman aku. Itu yang jadi turning point aku bahwa, ih malu banget S2 tapi, eee, tidak mengalami pertumbuhan iman dan itu tuh aku kayak seperti mengalami tamparan bolak-balik ya. Di situ aku kayak bertobat, "Tuhan, iya aku mau refleksi diri, aku mau renungin, eee, tentang pengenalan aku akan Tuhan." Singkat cerita, akhirnya hari ini aku bisa percaya dan belajar bahwa, iya Tuhan bisa bicara lewat firman-Nya, tapi sebenarnya Tuhan tuh bisa bicara lewat banyak kejadian di sekitar kita. Iya, Tuhan bisa bicara lewat firman Tuhan, tapi Tuhan juga bisa menegur kita, Tuhan juga bisa mengingatkan kita. Bahkan Tuhan bisa menunjukin kalau, "Eh, aku tuh mengasihi kamu loh," lewat kejadian sekitar kita. Bahkan dari orang-orang yang bukan Kristen gitu loh, dari percakapan-percakapan sederhana kita bisa lihat, ih berkat Tuhan nyata ya, dan dari situ aku kayak ngalamin kebebasan, kelepasan untuk bisa mengenali Tuhan gitu ya dari, ini nih, latar belakang aku yang memang udah dikotakin gitu ya, terkotak-kotak gitu loh tentang, pengenalan akan Tuhan. Dan bagi aku, tadi poinnya udah bagus banget ya, udah, bahasannya luar biasa dan aku banyak juga dapetin insight-insight baru. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir, Kak Vindi, karena Kak Vindi, menjelaskan tapi kayak udah langsung nih semua pertanyaan aku udah dibabat, dijawab. Tapi itu keren banget. Yang terakhir, Kak, gimana kita bisa mengelola atau manage pemikiran kritis ini sehingga buat kita jadi bertumbuh dan akhirnya makin, bertambah teguh di dalam Tuhan. Gimana, Kak? Oke, I think memang kalau bicara tentang ini ya, bagaimana kita mengelola pemikiran kritis sehingga membuat kita menjadi bertumbuh dan bertambah teguh dalam Tuhan, mungkin kita perlu satu kesadaran di mana pemikiran kritis ini kita perlu, eee, aku lebih lebih melihat gini, pemikiran kritis itu kan bukan dekonstruksi terhadap Tuhan, tapi dekonstruksi membantu kita mendekonstruksi konsep ketuhanan. Si pemikiran kritis ini bukan untuk mengkritik atau merubuhkan, iman kita, tetapi mengkritik dogma kita. Kan ada perbedaan yang signifikan antara dogma, kayak tadi yang misalnya Stella bilang soal berbicara kepada Tuhan, ada dogma-dogma tertentu yang katanya sola scriptura, walaupun sebenarnya itu sudah terlalu, berlebihan dari sola scriptura, mungkin aku nggak bahas ini kenapa berlebihan, tapi intinya sudah mengarah kepada
bibliolatri. Bibliolatri itu kan menyembah penyembahan latri-latrian ya, Alkitab. Menyembah Alkitab bahkan. Itu kan bahaya. Alkitab firman Tuhan, iya aku percaya. Tapi Tuhan bisa bicara lewat apapun, walaupun memang Alkitab adalah patokannya. Tapi Alkitab bukan satu-satunya source untuk Tuhan mewahyukan dirinya kepada kita. Kalau begitu kita bisa memiliki spiritualitas yang kering nih. Seolah-olah Allah sudah berhenti berbicara kepada kita. Walaupun aku tidak mendukung juga bicaranya dalam arti yang gimana gitu ya, yang bertentangan dengan firman juga gitu. Nah, balik ke pertanyaannya tadi, maka kita perlu mengelola pemikiran kritis itu dengan satu kesadaran bahwa aku punya pemikiran kritis ini bukan untuk aku kemudian menjadi skeptik, tetapi membantu aku di dalam kesadaran itu merenungkan tentang Tuhan, merefleksikan tentang Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Dia yang sempurna dan pengetahuan aku adalah pengetahuan yang nggak sempurna. Bukan hanya pengetahuanku yang nggak sempurna, aku juga adalah orang yang broken. Di dalam brokenness-ku, aku sangat mungkin memakai pemikiran kritisku untuk kepentinganku, untuk hal-hal yang sebenarnya menciderai firman Tuhan atau menciderai iman Kristen, spiritualitas iman Kristen dan sebagainya. Maka kita perlu itu, kesadaran kita tentang, pentingnya merefleksikan Tuhan dan kesadaran kita tentang kita nih adalah pribadi-pribadi yang broken dengan pengetahuan yang juga nggak sempurna. Karena kalau kita dengan pedenya percaya diri kita memiliki kita tuh orang yang kritis loh, orang berpikir kritis. Sehingga kita lupa kemudian bahwa even kita tuh bisa berpikir kritis, tapi kita tuh orang yang terbatas dan kita tuh broken, sangat mungkin dosa menyetir arah pemikiran kritis kita, gitu ya. Sehingga kita bisa mengarahkan nih dengan satu kesadaran, dengan refleksi terus-menerus bahwa ada ini semua untuk Tuhan. Dan secara pribadi kalau menurut aku secara pribadi, eee, aku pernah menjalani kehidupan mulai dari membangun spiritualitas ya, kita perlu spiritualitas juga nih. Spiritualitas yang dari harus nyanyi, nyembah Tuhan segala macam, sampai akhirnya kepada spiritualitas yang mungkin hening, hanya dengar Tuhan bicara, bukan Tuhan bicara, lebih ke merefleksikan hidupku, seperti lagi di film tuh, di review aku udah ngapain aja seharian ini dan sebagainya, bla 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 gitu ya. Nah, di situlah menurutku kita penting ada membangun juga satu pemikiran kritis kalau kita nggak bangun di atas dasar takut akan Tuhan, di atas dasar adanya spiritualitas Kristen kita, adanya kehidupan yang terarah dan terkoneksi dengan Tuhan, suatu saat akan menjadi satu gaya berpikir yang mungkin one day akan menghancurkan iman itu sendiri. Padahal yang kita dekonstruksi atau kita kritisi kan adalah konsepnya, konsep iman, konsep dogma, konsep Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri dalam pikiran kita. Jadi pemikiran kritis juga harus perlu didampingi oleh satu kesadaran itu sih. Ya, sorry agak sedikit belepotan aku coba membahasakannya. Gitu sih, Stel. Jadi ada Ya, kesadaran diri bahwa kita punya pengetahuan yang terbatas, kita juga broken, ada kecenderungan dosa yang akan mengarahkan kita, juga ada satu pendampingan untuk membangun kehidupan yang spiritual, kehidupan spiritualitas yang membuat kita selalu terkoneksi kepada Tuhan dan terus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu paling, gitu sih. Thank you, Stella. ya. Jadi, ternyata, teman-teman pemikiran kritis itu sebenarnya menolong kita untuk kita mereview lagi konsep kita tentang Allah, gitu ya. Kalau Allah sendiri ya nggak bakal bisa kita ubah gitu dan Allah tuh udah sempurna dengan segala hal yang kita tahu ataupun kita nggak tahu gitu ya. Tapi, balik lagi tadi yang ditekankan oleh Kak Vinky adalah pemikiran kritis itu adalah sebuah berkat yang Tuhan berikan untuk kita nih, terus punya, usaha untuk kembali mereview, kembali mengulas konsep kita tentang Allah gitu ya. Sampai berapa lama? Ya sampai seumur hidup gitu ya. Dan maksudnya kita nggak akan pernah bisa benar-benar mengenal dan mengetahui Allah secara 100%. Tetapi berapapun itu 60, 80, tapi seumur hidup kita, kita ingin dong untuk terus mengalami pertambahan, pengenalan, pertambahan pengertian tentang Allah kita. Nah, jadi manusia itu diciptakan dengan tubuh, jiwa, roh gitu ya.
Dan firman Tuhan udah mengatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi aku percaya bahwa, jiwa manusia yang dalamnya terdapat emosi gitu ya, nalar gitu ya, motivasi, setiap keputusan manusia itu tuh sebenarnya berkat bagi manusia untuk bisa memuliakan Allah. Tapi karena kita ingat lagi kejatuhan manusia dalam dosa, ya ada keterbatasan dalam diri kita. Ya, tadi yang Kak Vinci bilang, ya kadang ada aja gitu ya pemikiran atau keinginan atau niat untuk akhirnya yang menjatuhkan orang lain, merugikan orang lain hanya untuk menguntungkan kita, ya bisa. Tapi kita perlu ingat bahwa, ya kita ada keterbatasan nih, gitu. Ada keterbatasan dalam emosi dan nalar kita. Nah, jadi selama kita punya waktu hidup di bumi ini, sebenarnya selama itulah kita diberikan kesempatan untuk mengenal Allah dan memuliakan Allah melalui apa yang kita miliki. Jadi, ya udah yang, teman-teman yang punya pemikiran kritis jangan ditolak gitu ya. Ini kasihan banget aku punya teman-teman banyak yang karena mereka ditolak gitu ya dengan orang lain, tetapi mereka langsung jadi kayak, "Udahlah, memang aku nggak boleh pinter-pinter amat." Itu tuh berkat Tuhan loh, itu karunia Tuhan. Jadi kayak nikmatin, terima aja, dan kembangin setiap karunia Tuhan itu, pemikiran kritismu itu untuk akhirnya bisa mengenal Tuhan, untuk bisa membangun orang lain, untuk bisa mengasihi orang lain, dan bisa memuliakan Tuhan sama hidupmu. Nah terakhir, Kak Vinky mungkin punya closing statement terkait pemikiran kritis yang bisa jadi perenungan bagi kita juga? Ya, jangan takut berpikir kritis, karena itu adalah alat yang baik untuk kita mengenal Tuhan, tapi jangan lupa manusia bukan hanya tercipta dari akal saja, bukan cuma akal saja, unsur kehidupan manusia, tapi juga ada emosi gitu ya. Seringkali bagi orang-orang yang berpikir kritis, karena aku mengalami itu, kita lupa bahwa Tuhan juga bisa dijumpai lewat perasaan kita, lewat hal-hal yang mungkin kelihatannya irasional mungkin, bisa juga. Sehingga kan ada satu dialog antara nalar kita berpikir kritis dengan feeling di mana kita bisa merasakan menghayati Tuhan gitu ya. Dan akhirnya kan seperti kata John Calvin ya, nalar dan iman itu seperti apa namanya, seperti dua sayap gitu ya. Dimana kalau hanya ada satu sayap kita nggak bisa terbang dan biar itu semua mengarahkan kita kepada Tuhan. Ya udah berani berpikir kritis, tapi juga berani untuk ditegur oleh pemikiran kritis itu sendiri gitu ya, sehingga kita tidak menjadi orang yang hanya berpikir kritis untuk kepentingan kita, untuk membangun status quo kita, untuk membangun satu image kita, ataupun untuk membangun apa yang kita mau tahu saja. Tapi dalam berpikir kritis, izinkanlah fakta ataupun kebenaran itu berbicara juga kepada kita. Kalau kita bicara tentang membaca Alkitab, kita boleh mengkritisi teks dengan cara yang masuk akal, cara yang sesuai dengan apa yang seharusnya, tapi jangan lupa bahwa hidup kita pun akan dikritisi oleh firman Tuhan itu sendiri. Jadi berpikir kritis harus dua arah, kepada orang lain ataupun kepada Alkitab yang mau kita gali supaya kita tahu lebih baik, ataupun juga kepada diri kita sendiri. Supaya itu menjadi membangun kita dan membangun sesama kita. Itu aja sih, Sal. Mohon maaf, Keren. aku suka Keren banget keren berpotong-potong. banget. Ini closing statement-nya menjadi penutup yang keren banget teman-teman. Intinya adalah, selama hidup ya, kita terus belajar, kalau kita berani untuk bisa mengkritisi orang lain, ayo dong kita berani buka diri kita untuk dikritisi oleh firman Tuhan, gitu. Dan itu, wah itu poinnya keren banget, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Dan teman-teman sampai sini aja pembahasannya, mungkin nanti di episode yang lain kita akan bahas topik yang lain sama Kak Vinky. Tapi thank you untuk yang bisa sampai akhir dengerin, sepanjang pembahasan hari ini. Semoga teman-teman terbantu dan teman-teman bisa semakin maju, dalam mengenal Tuhan. Itu aja, God bless you semua.